Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Suwargana dengan NIM 2001546. Perkenalkan, nama saya Maulida Sukmalia dengan NIM 2001046. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan NIM 20576. Sebelumnya, ada yang tahu negara Kanada? Siapa sih yang tidak tahu negara dengan ciri khas daun maple tersebut? Kanada adalah salah satu negara terbesar di dunia yang terletak di benua Amerika Utara. Luas wilayah yang sebesar lebih dari 9 juta kilometer persegi ini menjadikannya sebagai negara terluas kedua di dunia setelah Rusia. Kanada beribu kota di Ottawa dengan jumlah penduduk lebih dari 35 juta jiwa pada tahun 2018. Bahasa resmi di Kanada adalah bahasa Inggris dan Prancis. Warga negara Kanada sangat mementingkan pendidikan dan menuntut adanya sekolah-sekolah berkualitas nomor 1. Pertama, saya akan menyampaikan tentang latar belakang pembelajaran IPS di Kanada. Seperti yang saya katakan tadi, Kanada merupakan negara terluas nomor 2 di dunia. Dengan demikian, tidak sedikit pula jumlah penduduk di Kanada. Penduduk Kanada terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan yang bervariasi. Pendidikan di Kanada banyak dipengaruhi oleh sosial, politik, ekonomi, dan agama. Dengan itu, diterapkanlah konsep baru tentang kesempatan pendidikan bagi semua orang. Dalam pendidikan IPS, masuk ke Kanada sendiri tidak terlepas dari adanya revolusi industri di abad ke-18 seperti negara-negara besar lainnya. Dimasukkan Social Studies atau IPS ke dalam kurikulum sekolah dikarenakan berbagai akses di dunia industri dari berbagai negara sedang terjadi. Dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadikan manusia maju dan modern. Tapi karena itulah menimbulkan dampak perilaku sosial. Sehingga untuk mengatasi masalah sosial di lingkungan masyarakat tidak hanya dibutuhkan kemajuan ilmu dan pengetahuan secara disipliner, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan program pendidikan formal di tingkat sekolah. Di samping itu, pemasukan Social Studies ke dalam kurikulum sekolah juga dilatar belakangi oleh keinginan para pakar pendidikan. Hal ini disebabkan mereka ingin agar setelah meninggalkan sekolah, para siswa menjadi warga negara yang baik dalam arti mengetahui dan menjalankan hak-hak dan kewajibannya. Juga dapat hidup bermasyarakat secara seimbang dalam arti memperhatikan kepentingan pribadi dan masyarakat. Selanjutnya adalah sistem pendidikan di Kanada. Pendidikan di Kanada disediakan, didanai, dan diawasi oleh pemerintah federal, provinsi, dan pemerintah daerah. Pendidikan wajib di Kanada sampai usia 16 tahun di setiap provinsi di Kanada. Berikut beberapa tingkatan sekolah di Kanada. Pertama, pendidikan SD atau elementary. Di Kanada mencakup pra-TK, TK, dan SD. Kurikulumnya meliputi bahasa, matematika, sosial, dan seni. Yang kedua, pendidikan menengah. Pada tingkat menengah ini, Kanada memiliki sistem 633 yang bisa dijabarkan seperti sekolah dasar dengan durasi sekolah 6 tahun, 3 tahun sekolah menengah atau junior high school, dan Kanada juga berlaku sistem SMA dengan durasi 3 tahun atau high school. Tetapi pada jenjang sekolah menengah ini terdapat perbedaan lama waktu tempuh. Bisa terjadi antara provinsi satu dengan provinsi lainnya. Dan yang ketiga adalah pendidikan tinggi, meliputi universitas dan sekolah tinggi. Adapun jenis pendidikan lain di Kanada yaitu sekolah kejuruan, sekolah swasta, dan sekolah agama. Di sini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran IPS kurikulum yang ada di negara Kanada.
Pendidikan di Kanada, khususnya Social Studies, dilakukan melalui pendekatan Center Students, di mana para siswa akan lebih aktif di kelasnya, dan para siswa juga akan lebih mampu untuk memaparkan pendapat mereka. Kurikulum di Kanada ini dikembangkan melalui Core Curriculum. Nah, Core Curriculum merupakan landasan yang digunakan untuk struktural kurikulum sekolah yang ada di Kanada. Nah, Core Curriculum ini terbagi menjadi dua pokok penting. Yang pertama yaitu Required Areas of Study dan Common Essential Learning. Common Essential Learning ini wajib dikembangkan terus-menerus. Bahkan di setiap mata pelajaran yang ada di Kanada juga dikembangkan. Nah, di dalam IPS ini, kompetensi yang ada pada Common Essential Learning itu yaitu komunikasi, yang kedua yaitu berpikir kritis dan juga kreatif, yang ketiga yaitu melek teknologi, yang keempat yaitu kemampuan dalam matematika, yang kelima yaitu belajar mandiri, dan yang terakhir yaitu nilai dan keterampilan personal dan juga sosial. Nah, biasanya materi yang dibahas dalam Social Studies ini yaitu mengenai masalah-masalah sosial yang terjadi di Kanada, entah itu mengenai lingkungan, manusia, budaya, warisan, dan lain sebagainya. Penerapan pembelajaran IPS di Kanada. Pendidikan di Kanada, khususnya Social Studies, menggunakan pendekatan Centered Students, artinya siswa lebih aktif di kelas dan dapat memaparkan pendapatnya. Di Kanada, belajar IPS yang memadukan sumber dari buku dan artikel. Siswa dapat memeriksa hasil belajar mereka dengan menentukan apakah ada sedikit perbedaan dari apa yang mereka teliti dengan apa yang ada di Wikipedia. Pendekatan dan strategi pengajaran harus secara aktif melibatkan seluruh siswa dalam proses pembelajaran melalui keterlibatan mereka dalam berbagai pengalaman. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai implikasi pembelajaran IPS di Kanada. Dengan adanya Social Studies di Kanada, membuat siswa untuk berpikir kritis dalam setiap masalah sosial dan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Dengan adanya pengalaman tersebut, menimbulkan kepekaan terhadap diri siswa. Selain itu, masyarakat Kanada juga mampu menjunjung toleransi yang tinggi. Padahal Kanada memiliki banyak sekali budaya yang beragam. Dengan adanya pembelajaran IPS ini, mereka mampu hidup secara harmonisasi tanpa adanya diskriminasi dan juga kebencian. Para siswa juga mampu menyeimbangkan diri dengan adanya pembaruan teknologi, sehingga mampu mengetahui informasi baru tentang masalah sekitar yang diterapkan dengan berpikir kritis dan kreatif. Nah, cukup sekian beberapa hal yang bisa kami sampaikan tentang pembelajaran IPS di Kanada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.